Aku hanya bisa mengantarkan kalian sampai di sini saja. Kalian lanjutkan sendiri perjalanan kalian. Ingat pesanku, jangan sesekali menoleh ke belakang. Jika bertemu seseorang yang menawarkan makanan, tolaklah baik-baik. Jangan sesekali kalian menerima bahkan memakannya, ucap orang misterius itu. Nanti jalan ini tembus kemana, Pak? Tanyaku. Tujuanmu, jawabnya singkat. Jika kau kuat, sambungnya. Kami tak bisa berkata-kata lagi setelah mendengar kalimat terakhir darinya. Kami semakin yakin bahwa kami sedang tidak berada di alam kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk para sahabat channel Ada Kisah. Semoga para sahabat senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, saya, Petir, akan membawakan kisah nyata pendakian malam satu suro di Gunung Sindoro tahun 2042 yang dialami oleh Bang Henry Setiawan dan sahabat-sahabatnya saat pendakian di Gunung Sindoro. Mereka memasuki jalur pendakian dimensi lain. Untuk para sahabat yang belum menyimak part 1, ada baiknya disimak dulu pendakian malam satu suro di Gunung Sindoro tahun 2041 yang sudah kami sediakan linknya pada deskripsi video ini. Dan kami haturkan terima kasih kepada Bang Henry Setiawan yang telah memberikan izin agar kisah nyata ini tayang di channel Ada Kisah. Namun sebelum melanjutkan, mohon para sahabat untuk melakukan hal yang mudah tapi sangat bermanfaat untuk channel Ada Kisah dengan subscribe, like, komen, dan aktifkan loncengnya. Kepada para sahabat yang memiliki kisah dan ingin dibawakan pada channel Ada Kisah, silahkan kirim kisah tersebut dengan menghubungi kami di email yang tertera pada deskripsi video ini. Dan kami haturkan terima kasih kepada para sahabat Ada Kisah yang selalu setia dan mensupport channel Ada Kisah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Langsung saja kita mulai. Mari kita simak. Silahkan sesuaikan volume device sahabat dan cari posisi rebahan yang nyaman. Selamat mendengarkan. Orang misterius yang menunjukkan jalan di depan kami juga masih terus berjalan. Dia tak sekalipun berbicara atau menoleh pada kami. Kami yang hendak berbicara padanya pun merasa sungkan. Bahkan sekedar menanyakan namanya saja pun kami tidak berani. Dia juga seolah tidak memiliki rasa lelah. Padahal medan jalur ini terus menanjak. Padahal kami yang mengikutinya sudah hampir kehabisan nafas. Kami benar-benar terasa letih, terus berjalan merayapi tanjakan demi tanjakan. Pak, tolong berhenti dulu sebentar. Kami sudah kelelahan, ucapku memberanikan diri. Dia pun berhenti, tetap tanpa menoleh ataupun berbicara. Dia tetap berdiri dan terus menatap ke depan. Merasa mendapatkan kesempatan istirahat, kami pun memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Kukeluarkan botol air minum dan menenggak isinya. Lalu kuberikan kepada ketiga temanku supaya mereka ikut minum juga. Sudah, ayo jalan lagi, jangan terlalu lama di sini, ucapnya setelah beberapa saat tanpa menoleh pada kami. Seolah mendapatkan instruksi dari seorang pemimpin, kami berempat pun segera beranjak. Kami berjalan mengikuti orang misterius itu. Entah sudah berapa jam kami terus menyusuri hutan ini.
Tapi kami belum juga sampai di tujuan kami. Seolah jalur ini tak berujung. Melihat waktu pun percuma, karena penunjuk waktu kami masih tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sesekali memang kami istirahat, dan semua itu atas permintaan kami, bukan atas instruksi orang misterius itu. Dia memang seolah tidak memiliki rasa lelah sama sekali. Padahal sambil berjalan dia terus-menerus menghisap rokok. Hingga beberapa waktu kemudian orang itu tiba-tiba berhenti di depan kami, menoleh kepada kami, lalu mengatakan sesuatu. Aku hanya bisa mengantarkan kalian sampai di sini saja. Kalian lanjutkan sendiri perjalanan kalian. Ingat pesanku, jangan sesekali menoleh ke belakang. Jika bertemu seseorang yang menawarkan makanan, tolaklah baik-baik. Jangan sesekali kalian menerima bahkan memakannya, ucap orang misterius itu. Nanti jalan ini tembus kemana, Pak? Tanyaku. Tujuanmu, jawabnya singkat. Jika kau kuat, sambungnya. Kami tak bisa berkata-kata lagi setelah mendengar kalimat terakhir darinya. Kami semakin yakin bahwa kami sedang tidak berada di alam kami sendiri. Mungkinkah kami tersesat di alam gaib? Bisa jadi, bisa juga tidak. Kami tidak bisa memastikannya, bahkan kami sendiri masih dibingungkan dengan situasi ini. Sudah, tidak perlu dipikirkan. Kalian pasti selamat. Dan kau, menunjuk padaku, jaga teman-temanmu. Ingat pesanku. Aku pamit dulu, ucapnya. Lalu dia segera pergi ke arah berlawanan dengan arah kami. Hanya sekejap, dia lantas menghilang di telan kegelapan berantara ini. Bahkan kami tak sempat mengucapkan terima kasih. Tak membuang waktu, kami pun melanjutkan perjalanan. Kami mengikuti saja arahan orang tadi. Toh kami tak punya pilihan lain. Kami terus mengingat pesan orang tadi. Tapi hal yang membuatku selalu bertanya-tanya adalah, apa iya ada orang lain lagi di sekitaran sini? Bukankah ini hutan belantara yang sangat rapat? Berapa lama kami akan keluar dari hutan ini? Begitu banyak pertanyaan berkecamuk di dalam kepalaku yang tak terjawab. Sepanjang perjalanan kami lalui, suasananya masih tetap sama, sunyi, gelap, mencekam. Sesekali muncul kelebatan-kelebatan bayangan di sekitar kami. Dan aku pun merasa ada banyak sekali mata mengawasi kami dari balik kegelapan. Break dulu sebentar, ucapku karena merasa sudah cukup kelelahan akibat terus berjalan di tempat yang seolah tak berujung. Kok nggak sampai-sampai ya? Kayaknya kita udah jalan lama banget tadi. Dan kayaknya kok ini waktu malam jadi lama banget, ucap Anton. Gak tahu, Ton. Aku sendiri juga bingung. Kalau dihitung-hitung ini, kayaknya kita jalan udah ada 6 jam lebih. Dari awal kita masuk hutan ini, harusnya sudah sampai puncak. Dan seharusnya juga sudah pagi, ucapku. Sumpah, jadi takut aku, ucap Wisnu. Sama, sambung Andre. Aku juga takut, kita semua takut. Tapi kita harus keluar dari sini, ucapku. Udah cukup, ayo jalan lagi, sambung Anton. Memang tidak seharusnya kami berjalan berlama-lama di sini. Apalagi kurasakan suasana semakin mencekam.
Terkadang kami sayup-sayup mendengar suara alunan gamelan, lantas menghilang, lalu terdengar lagi. Ya, kami semua memang mendengarnya. Bukan hanya aku atau salah satu dari kami yang mendengarnya. Tak kuhiraukan lagi suara-suara yang muncul menemani perjalanan kami. Yang kami pikirkan saat ini adalah segera keluar dari hutan ini. Tak berapa lama kami berjalan, aku melihat sebuah bangunan di pinggir jalur ini. Tepatnya sebuah gubuk kayu dan anyaman bambu sebagai dindingnya. Dari kejauhan, gubuk ini terlihat sangat reot, seperti hendak roboh. Tapi, semakin kami mendekatinya, terlihat bahwa bangunan gubuk itu ternyata masih cukup kokoh berdiri. Terdapat sebuah lampu teplok menyala di salah satu pilarnya. Ketika kami sampai di depan gubuk itu, ternyata ada orang duduk di sebuah kursi panjang tanpa sandaran di depannya. Di dalam gubuk juga ada orang sedang berdiri. Tampaknya ini sebuah warung. Terlihat ada jajanan tersaji di beberapa piring tanah liat. "Silakan mampir, Mas. Istirahat dulu," sapa seseorang dari dalam gubuk yang ternyata adalah seorang wanita paruh baya. Mungkin dia penjaga atau pemilik warung ini. Usai mendengar sapaan pemilik warung tadi, tiba-tiba ku rasakan perutku sangat lapar. Aku jadi tertarik untuk mencicipi jajanan yang tersaji di warung itu. Berbagai jajanan yang sangat menggugah selera. Ada pisang goreng, singkong rebus, kacang rebus, dan bermacam jajanan lainnya. Tapi ketika aku hendak mendekati warung itu, tiba-tiba langkahku dihentikan oleh Anton. "Mau kemana?" ucap Anton. "Lapar, Ton. Istirahat dulu lah. Terakhir kita makan kan di base camp tadi," jawabku. "Ayo kita istirahat dulu di sini," sambungku. Anton belum merespon perkataanku, tapi kulihat genggaman tangannya di pergelangan tanganku jadi semakin kuat. Kulihat Wisnu dan Andre hanya tertegun memandangku. "Nggak ingat apa yang dibilang orang tadi?" tanya Anton. "Coba lihat lagi," sambungnya. Ketika aku kembali melihat ke arah warung tadi, ternyata hanya kegelapan yang ada di sana. Warung yang tadi kulihat kini sirna. Ketika kuarahkan cahaya senter ke arah tempat warung tadi berdiri, ternyata ada jurang menganga yang sangat dalam, yang bahkan tak terlihat dasarnya. "Astagfirullahaladzim," ucapku. Beruntung Anton menyadari kejanggalan tadi dan segera mencegahku mendatangi warung yang kulihat tadi. Jika tidak, mungkin saja aku sudah berakhir di dasar jurang itu. "Ayo jalan lagi," ucap Anton. Kali ini gantian Anton yang memimpin di depan. Kami bertiga mengikutinya dengan tetap berpegangan pada tali ransel teman yang ada di depan kami. Kami terus berjalan menyusuri pekatnya malam dan kesunyian belantara misterius ini. Tak terhitung lagi berapa banyak penampakan yang menyertai perjalanan kami. Tepatnya ketiga temanku ini yang sering melihat penampakan mereka. Sedangkan aku hanya melihat bayangan-bayangan sekilas yang tidak terlalu jelas. Tapi aura keberadaan mereka dapat kurasakan dengan sangat jelas dan kuat. Semakin lama, hutan ini jadi semakin terbuka. Pohon-pohon besar yang tadi sangat rapat menjadi semakin jarang. Medan
yang kami lalui sekarang pun menjadi semakin landai. Bukan lagi tanjakan-tanjakan curam yang menguras tenaga dan menguji kekuatan otot, paha, dan betis kami. Kini kami mulai memasuki hamparan padang rumput yang terlihat sangat luas. Pohon-pohon besar sudah tidak ada lagi. Di kejauhan tepat ada di depan kami terlihat sebuah titik cahaya. Semakin kami mendekatinya, titik-titik cahaya itu terlihat semakin jelas dan menunjukkan beberapa bentuk yang sebenarnya. Dan itu adalah hamparan perkampungan kecil. Kami menjadi semakin heran. Apakah kami sudah sampai di perkampungan kaki gunung? Padahal seingat kami tadi berjalan terus menanjak. Tak berapa lama, kami menemui persimpangan jalan. Ada dua arah di hadapan kami, dan kami harus memilih salah satunya. Satu arah di sebelah kanan terlihat sedikit terbuka, seolah sering dilewati. Sedangkan arah lainnya di sebelah kiri terlihat sedikit rimbun dan banyak ranting-ranting kering menghalangi, seolah jalan ini sudah lama tidak dilalui. Kami berhenti di sini memikirkan arah mana yang harus kami ambil, dan dari kedua percabangan jalur itu tidak terlihat arah mana yang nantinya bisa menuju ke perkampungan yang tadi terlihat. Bukannya tadi Yono bilang tidak ada percabangan di sepanjang jalur ini ya? Ucap Wisnu. Memangnya kita tadi masih di jalur yang sama? Kalau aku yakin sih kita sejak tadi sudah melenceng. Jadi wajar kalau jalur ini sudah tidak sesuai petunjuk dari Yono, jawabku. Bener juga sih. Terus kita kemana ini? Timpal Anton. Kalian lihat perkampungan di depan sana nggak? Tanyaku pada mereka, dan mereka semua mengangguk menandakan juga melihat apa yang kulihat. Memang sejak menemui hutan dengan vegetasi pohon-pohon besar tadi, aku sudah tidak yakin bahwa kami masih melalui jalur yang benar. Apalagi banyak kejanggalan yang tadi kami temui. Jadi aku pun tidak yakin bahwa perkampungan itu juga sebuah kewajaran. Usai berpikir beberapa saat, aku sudah punya keputusan mau ambil jalur yang mana. Tapi aku harus membicarakan dulu dengan mereka dan mengambil keputusan bersama. Kalau menurutku kita ambil kiri saja. Memang jalurnya terlihat seperti hampir tertutup. Tapi melihat arah kanan yang terlihat seperti mulus saja. Aku takut ini sebuah jebakan yang memang sengaja mengarahkan kita ke sana. Bagaimana menurut kalian? Ucapku pada mereka. Aku sama-sama ragu dengan kedua jalur ini. Tapi melihat keanehan sepanjang jalan tadi, aku setuju dengan Muhen. Kalian bagaimana? Jawab Anton. Aku ngikut aja lah, mau kemana? Udah capek mikir yang aneh-aneh dari tadi, jawab Wisnu pasrah. Sama, sahut Andre. Ya udah, kita berdoa dulu. Semoga pilihan kita tidak salah, ucapku. Usai berdoa, kami pun melanjutkan perjalanan ke arah yang kami pilih. Meski masih ada keraguan, tapi kami berusaha meyakinkan diri bahwa arah yang kami ambil adalah benar. Jalur yang kami lewati ini memang sedikit menyulitkan pergerakan kami. Banyak ranting, semak menghalangi seolah sengaja ditaruh untuk mencegah orang melewati jalur ini. Bahkan beberapa di antaranya berduri hingga sempat melukai tubuh kami. Hal itulah yang sempat membuat kami semakin ragu. Tapi kami tetap melalui jalur ini dan terus meyakinkan diri berharap pilihan kami memang benar.
Beberapa waktu kemudian, ketika kami masih berjibaku dengan ranting-ranting semak yang menghalangi pergerakan kami, tiba-tiba datang kabut tebal menyelimuti area kami berada. Kabut ini sangat pekat hingga benar-benar menghalangi pandangan kami. Bahkan cahaya senter kami tak mampu menembusnya. Kami terpaksa menghentikan langkah kami dikarenakan datangnya kabut pekat ini. Tak ada yang bisa kami lakukan selain hanya menunggu kabut ini menipis atau hilang. Hingga sesaat kemudian kami dikejutkan dengan munculnya suara derap langkah di sekitar kami. Awalnya terdengar seperti suara satu orang yang berjalan di sekitar kami. Lama-kelamaan semakin bertambah dan kini terdengar cukup ramai. Suara-suara orang berjalan di sekitar kami. Mereka hanya berjalan di sekitar kami, mengelilingi tempat kami berada. Saat ini tanpa sekalipun menunjukkan dirinya. Ketika kami mengarahkan cahaya senter pun tak ada hasilnya. Cahaya senter kami tak mampu menembus pekatnya kabut di sekitar kami. Dalam himpitan rasa takut ini, kami tak mampu berbuat apapun. Semua pilihan sama-sama sulit dan berisiko. Jika kami nekat lanjut atau kabur juga berbahaya karena kami tidak mengenal wilayah ini. Ditambah adanya kabut tebal menyelimuti, jelas akan mengacaukan kemampuan orientasi kami. Jam di tempat pun sama juga. Kami tidak tahu makhluk apa yang meneror kami dengan suara langkah mereka. Meski tidak menampakkan wujudnya, kami tetap saja khawatir akan membahayakan kami. Dalam suasana mencekam membaur dengan hati yang kalut, tiba-tiba suara-suara itu terdengar semakin cepat, lalu tak beraturan, kemudian perlahan menghilang, seolah menjauh. Entah apa yang terjadi. Aku yang penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi, mencoba mengarahkan senter ke beberapa arah. Siapa tahu ada petunjuk mengenai kejadian barusan, atau petunjuk arah perjalanan kami. Pada suatu titik aku menghentikan gerakan tanganku dan mencoba fokus ke cahaya yang kuarahkan, karena pandangan mataku menangkap sesuatu. Dalam cahaya yang terbias kabut, samar kulihat seperti ada seseorang berdiri di sana. Jaraknya tidak dekat, juga tidak terlalu jauh. Dia seperti berdiri melayang karena tak kulihat kakinya menapak pada tanah ataupun batu. Aku mencoba lebih memfokuskan pandanganku, tapi tetap saja hanya samar yang mampu kulihat. Meski begitu, aku tetap bisa mengenali bahwa itu sosok manusia, bukan bentuk makhluk yang aneh. Perlahan kulihat tangannya bergerak ke depan, lalu menunjuk ke arahku. Aku pun bergerak mendekatinya supaya bisa lebih jelas melihat serta memahami apa yang dimaksudnya. "Mau kemana?" ucap Anton menyadari gelagatku. "Itu ada orang, siapa tahu bisa nolong kita," jawabku. "Orang apa? Mana ada? Dari tadi nggak ada apapun di sini," sergahnya. "Jangan aneh-aneh, bahaya," sambungnya. Aku yang tak mengindahkan peringatan Anton masih berusaha mendatangi sosok tadi. Tapi ketika kembali kuarahkan cahaya senter padanya, sosok itu telah lenyap entah kemana. Dan sejak hilangnya sosok itu, perlahan kabut ini menghilang, menyisakan halimun tipis yang tidak terlalu mengganggu jarak pandang. Aku masih bertanya-tanya dalam hati mengenai sosok itu, tapi yang kurasakan adalah dia bukan membawa niat jahat pada kami. Aku juga merasa dia bukan orang misterius yang sebelumnya menolong kami. Dia sosok yang berbeda. Melihat kondisi semakin membaik, setidaknya sudah tidak ada kabut tebal yang menghalangi pandangan. Kami pun melanjutkan perjalanan. Kami terus menyusuri jalan setapak di antara semak belukar yang kadangkala batang-batang keringnya menghalangi jalan kami. Jalan ini masih terus menanjak, meski sudah tidak seterjal sebelumnya. Sesekali masih ada beberapa penampakan penghuni gunung yang menunjukkan eksistensinya,
tapi mereka sama sekali tidak mengganggu. Semakin lama semak belukar di sekitar kami terlihat semakin rapat dan tinggi, meski sudah tidak ada lagi penghalang di sepanjang jalur ini. Hingga tak lama kami sampai di semacam terowongan yang terbentuk dari semak yang ditembus bagian tengahnya. Terowongan ini seperti berkelok karena tak terlihat ujungnya di seberang sana, mirip sebuah labirin. Meski ragu, kami tetap melanjutkan perjalanan memasuki terowongan semak tersebut. Benar saja, terowongan ini berkelok dan cukup panjang, dan yang kami takutkan adalah hadangan binatang buas di tengah-tengah terowongan ini. Kekhawatiranku semakin memuncak ketika Anton yang berada di depanku berhenti mendadak. Dia tak bicara apapun, hanya berdiri dan terus menatap ke depan. "Kenapa, Ton?" tanyaku pelan. "Ada yang menghadang kita," jawabnya. "Apa?" "Ada dua makhluk besar dan seperti kakek-kakek," ucapnya. Aku memang tak melihatnya, tapi aku memang merasakan adanya perubahan aura di sini. Tandanya ada makhluk gaib di sekitarku yang hendak berinteraksi. "Apa balik lagi aja?" ucapku. "Tunggu aja sebentar, siapa tahu setelah ini aman," jawab Anton. Kami pun mengikuti saran Anton. Tak ada yang kami lakukan sembari menunggu situasi ini berubah. Demi mengusir hawa dingin dan rasa takut, aku pun membakar rokok dan menghisapnya untuk menenangkan diri. Dan ternyata ketiga temanku mengikuti apa yang aku lakukan. Mereka mengaku sampai lupa merokok sejak tadi gara-gara diliputi ketakutan. Ada-ada saja. Setelah beberapa waktu, Anton kembali memberi syarat bahwa situasi sudah sedikit aman. "Ayo jalan lagi, udah hilang," ucapnya. "Ya udah, ayo," kami menjawab serempak. Kami pun melanjutkan kembali perjalanan kami, kembali menyusuri labirin semak yang berkelok ini. Hingga pada suatu ketika, samar di kejauhan, kami melihat cahaya terang berpendar di antara ranting dan daun semak ini. Semakin kami mendekatinya, cahaya itu terlihat semakin nyata dan terang. Hingga ketika kami sampai di kilat terakhir labirin ini, kami melihat jelas jalan keluar dengan cahaya sangat terang di luar sana. Melihat adanya cahaya, kami menjadi lebih semangat dan lebih tenang. Setidaknya nyali kami telah kembali. Ketika kami keluar, ternyata kami telah memasuki area padang Edelweiss yang sangat luas. Dan yang lebih mengejutkan adalah sekarang hari telah terang, bukan lagi malam hari. Entah kapan terjadi pergantian hari ini. Mungkin ketika kami masih di dalam labirin semak tadi. Semak yang tadi memang sangat rapat. Jadi mungkin cahaya tak bisa menembusnya, sehingga kami tidak menyadari bahwa matahari telah terbit dan telah berganti. Karena semangat kami telah tiba, maka kami segera bergerak kembali menyusuri jalanan setapak di antara pepohonan Edelweiss ini. Sekilas kulirik jam di pergelangan tanganku, ternyata waktu telah menunjukkan jam 8 pagi. Aku pun baru ingat tentang kejanggalan penunjuk waktu yang kami bawa semalam. Maka aku pun menanyakan kembali kepada teman-temanku. "Cek jam kalian, jam berapa sekarang?" ucapku. Mereka pun mengecek penunjuk waktu mereka, dan ajaibnya, sekarang jam kami semua menunjukkan waktu yang sama. Melihat kesamaan waktu itu, kami jadi yakin bahwa kami telah kembali di jalur yang semestinya. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan dengan penuh semangat, meski tetap diliputi rasa lapar di perut kami. Sekitar 1 jam berikutnya, kami memasuki area yang mendatar. Di kejauhan kami melihat beberapa orang. Semakin kami mendekatinya, semakin terlihat ada banyak orang di sini. Dan kami jadi semakin lega karena pada akhirnya kami menemui orang-orang yang kami kenal. Salah satunya Yono. Ketika kami sampai di tempat yang paling atas,
aku baru bisa mengenali bahwa ini adalah puncak Gunung Sindoro, tapi dari sisi yang lain, bukan dari sisi jalur Kledung. Ketika kami berempat sujud syukur karena masih diberikan keselamatan dan bisa sampai di puncak. Satu hal yang menjadi tanda tanya kami saat itu adalah rombongan yang tadi berada di belakang kami telah sampai lebih dulu daripada rombonganku. Padahal aku dan ketiga temanku tadi tidak merasa didahului oleh siapapun. Artinya, kami memang tidak melalui jalur yang sama dengan jalur yang mereka lalui. Entah kami tadi masih di alam nyata atau alam lain, kami pun tidak mampu memastikannya. Usai menikmati sarapan, aku sempatkan cerita kepada Yono mengenai kejadian yang kualami semalam. Tapi Yono tidak memberikan jawaban atau penjelasan apapun. Dia hanya bilang nanti setelah sampai rumah baru akan diceritakan. Yang penting nanti saat turun kami harus berjalan bersama. Jangan terpisah-pisah lagi supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sebelum turun dari puncak, aku dan yang lainnya menyempatkan berenang di kawah puncak Sindoro. Ya, benar sekali, kami berenang di kawah. Waktu itu Gunung Sindoro dalam kondisi tidur panjang dan tidak ada aktivitas vulkanik apapun dalam jangka waktu lama, sehingga kawahnya jadi terisi air hujan yang tertampung mirip seperti danau dan bisa kami berenang di dalamnya. Kalau sekarang, jangan berharap bisa menikmati suasana yang sama, karena Gunung Sindoro sekarang telah aktif kembali, menunjukkan aktivitas vulkanisnya, tepatnya sejak tahun 2011. Usai menikmati suasana di puncak dan telah puas berenang, kami pun bersiap untuk turun. Memang masih ada beberapa orang personil pendakian ini yang belum sampai puncak, tapi kami sengaja tetap turun, dan ketika kami bertemu di jalur, mereka akan sekalian kami ajak untuk turun. Mempertimbangkan waktu, maka lebih baik mereka tidak melanjutkan pendakian karena waktu yang tidak memungkinkan. Perjalanan turun kami cukup lancar, dan yang membuatku serta ketiga temanku semalam terheran adalah kami sama sekali tidak menemukan tempat yang kami lalui semalam. Labirin semak, hutan rimba, dan yang lainnya sama sekali tidak ada. Ketika ku edarkan pandanganku ke sekeliling pun, aku tidak menemukan tanda-tanda area yang kami lalui semalam. Dan hal itu sukses membuatku merinding. Tak mau memikirkan hal itu lagi, aku pun memilih diam, tidak membahasnya lagi. Lebih baik kami semua segera turun dan segera mencapai base camp. Di tengah perjalanan turun, kami bertemu personil lainnya yang tercecer. Mereka pun setuju ketika kami mengajak turun. Selepas maghrib, kami telah sampai di base camp. Kami pun segera membersihkan diri. Ketika Anton baru masuk kamar mandi dan aku mengantri di depannya, tiba-tiba dia kembali membuka pintu kamar mandi dan bicara kepadaku. "Aku menemukan ini di kantong celanaku," ucapnya sambil menunjukkan sebuah cincin berhias batu berwarna merah. "Yakin bukan punyamu?" ucapku. "Bukan, aku tidak pernah memiliki cincin seperti ini. Tadi di puncak sampai perjalanan turun juga aku tidak merasa ada sesuatu di dalam kantong celanaku," jelasnya. "Aku baru menyadari ketika hendak mandi tadi," sambungnya. "Ya udah, nanti kita tanyakan sama Bang Sandi aja," ucapku. Satu lagi keanehan di sini, Anton tidak merasa membawa benda tersebut. Bahkan dia merasa tidak pernah memiliki benda seperti itu. Tapi ketika turun dari Sindoro, tiba-tiba ada benda itu di kantong celananya. Usai mandi, kami menemui Sandi untuk bercerita tentang kejadian semalam.
sekaligus menanyakan tentang benda yang ditemukan Anton di kantong celananya. Berdasarkan penjelasan Sandi ditambah Yono, kami berempat semalam sebetulnya hanya berputar-putar saja, masih di sekitar area jalur pendakian. Tempat-tempat seperti hutan rimba, warung, perkampungan, dan labirin semak sebetulnya tidak ada, setidaknya di alam nyata ini. Tapi karena ada sedikit gangguan, maka kami merasa seperti berada di tempat yang jauh dan asing. Lebih tepatnya adalah mata kami yang disamarkan oleh semacam ilusi yang dibuat oleh mereka. Beruntung kami mendapatkan pertolongan, entah siapa yang menolong kami. Sandi ataupun Yono juga tidak bisa memastikannya. Tapi kami perlu mensyukuri bahwa kami telah selamat. Sedangkan benda yang ditemukan Anton di saku celananya merupakan sebuah cindera mata dari Sindoro. Hanya sesederhana itu penjelasannya. Jika Anton yakin ingin memiliki benda itu, maka disimpan saja, tidak masalah. Tapi jika ragu-ragu, boleh membuangnya. Dimanapun dibuang tidak masalah. Dia akan kembali ke tempat asalnya atau kembali kepada Anton, asal jangan diberikan kepada orang lain. Begitu penjelasan Sandi. Dan sesampainya di rumah, Anton mengaku membuang benda itu di sungai depan rumahnya. Tapi dia tidak pernah menceritakan apakah benda itu kembali padanya atau tidak. Sedangkan Diki yang menemukan benda semacam keris pun pada akhirnya mengembalikan benda itu di tempat dia menemukannya. Ketika dia turun, dia mengaku takut karena tidak pernah memiliki atau menyimpan benda-benda semacam itu. Maka lebih baik dia kembalikan saja. Sebuah keputusan yang bijaksana menurutku. Demikian cerita pendakianku dulu di Gunung Sindoro saat malam 1 Suro. Aku bukan orang yang menggeluti hal gaib, bukan pula memiliki kemampuan khusus dalam dunia mistis. Segala yang terjadi pada diri ini hanyalah sebuah kebetulan semata dan kehendak dari Yang Maha Kuasa. Yang terpenting dimanapun kita berada, selalu berusahalah untuk menghormati mereka yang telah tinggal lebih dulu di sana, dengan tidak merusak dan mengotorinya, serta menghargai tata kehidupan, adat istiadat, dan budaya yang berlaku di sana. Begitulah prinsip yang selalu kupegang. Semoga ada kesempatan bagi saya untuk kembali bercerita pengalaman pendakian lainnya. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik dalam penulisan maupun dalam tutur kata. Sekian, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para sahabat, kisah nyata yang dialami oleh Bang Henry Setiawan dan sahabat-sahabatnya saat pendakian di Gunung Sindoro. Mereka memasuki jalur pendakian dimensi lain. Silakan ambil hikmahnya dari kisah pendakian ini. Terima kasih kepada sahabat Ada Kisah yang telah mendengarkan kisah ini hingga selesai. Semoga Tuhan selalu memberikan rezeki yang berlipat ganda. Untuk para sahabat yang belum subscribe channel Ada Kisah, kami mohon untuk subscribe channel ini agar kami selalu semangat untuk menceritakan kisah-kisah lainnya. Dan sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.